Time. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di acara Go Kids. Adik-adik, hari ini kakak mau menyambut kalian di Museum Go Kids. Kalian tahu nggak, di Museum Go Kids kalian bisa melihat raja, ratu, pangeran, dan juga putri. Jadi kira-kira adik-adik sekalian udah pernah nggak sih membayangkan kalau kalian itu menjadi raja, ratu, putri, ataupun pangeran? Pasti pernah ya, itu adalah suatu yang sangat menyenangkan. Nah, kita hari ini akan berpetualang untuk mengenal raja, ratu, pangeran, putri yang terkenal dalam cerita Alkitab. Jadi, sebelum kita mulai berpetualang, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di sini dalam acara Go Kids. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya hati pikiran kami terfokus kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, ayo kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hey Rachel! Bukan ka lebih keren kalau kita sekuat Captain Marvel dan Wonder Woman. Kita bisa menjadi pahlawan dan membantu banyak orang. Aku sangat setuju denganmu, Hani. Tetapi kita tidak perlu memiliki kekuatan super untuk dapat membantu banyak orang. Maksud kamu apa? Captain Marvel memiliki kekuatan super yang menangkap orang jahat. Dan Wonder Woman memiliki ikat pinggang kebenaran yang mengikat orang jahat dan membebaskan mereka jika mereka mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kita dapat membantu seperti mereka jika kita tidak memiliki kekuatan super? Captain Marvel dan Wonder Woman itu hanyalah karakter dalam cerita khayalan. Mereka tidak nyata. Dan ingatlah apa yang kita pelajari terakhir ketika kita mengunjungi Museum Alkitab, di mana kita bisa melihat raja dan ratu dari Alkitab yang kita diberitahu tentang cerita mereka. Mereka inilah orang-orang
nyata yang menjadi pahlawan sejati. Oh ya, aku ingat. Ratu favoritku adalah Esther. Dia sangat berani. Aku juga. Ayo, kita lihat kembali ceritanya sehingga bagaimana seorang gadis biasa seperti aku dan kamu dapat membantu banyak orang. Dahulu kala di Persia, ada seorang raja bernama Ahasuerus yang sedang mencari istri yang cantik. Jadi, dia mengutus para pelayannya untuk mencari wanita tercantik di setiap provinsi dan mempersiapkan mereka untuk dipilih sebagai pengantin wanita raja. Salah satu wanita yang dipilih adalah Esther, seorang Yahudi yang tinggal di Persia bersama pamannya Mordekai, karena orang tuanya telah meninggal. Ketika dia terpilih, Mordekai yang merupakan pemimpin orang Yahudi di Persia menasihati Esther untuk merahasiakan identitasnya sebagai seorang Yahudi dan menyembunyikan keyakinannya, karena jika orang Persia mengetahuinya, nyawanya akan terancam. Esther kemudian dibawa ke istana bersama dengan para wanita cantik dari berbagai provinsi kerajaan. Mereka dimandikan dengan sabun terbaik kerajaan, dipersiapkan dengan riasan dan parfum mahal, mengenakan gaun sutra indah yang cocok untuk putri, dan diberi makan dengan makanan kerajaan selama 12 bulan untuk mempersiapkan mereka menjadi pengantin yang sempurna bagi Raja Ahasuerus. Setelah beberapa bulan, Esther memenangkan perhatian banyak orang di sekitarnya, bukan hanya karena dia sangat cantik, tetapi karena dia ramah dan baik hati. Dan di akhir persiapan para wanita itu, Raja Ahasuerus tertarik pada Esther dan dia menjadikannya ratu. Setelah kejadian itu, Raja Ahasuerus mengaruniakan kebesaran kepada Haman yang adalah tangan kanannya menjadi Perdana Menteri Persia. Haman, karena kekuasaannya bertambah, dengan surat keputusan raja memerintahkan rakyat untuk sujud kepadanya setiap kali dia lewat. Tapi Mordekai tidak mau berlutut atau memberi hormat kepada Haman. Hari demi hari, Haman memerintahkannya untuk sujud, tetapi Mordekai menolak. Ini membuat Haman sangat marah. Haman juga mengetahui bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi. Jadi dia berpikir bahwa membunuh Mordekai saja tidak akan memuaskannya, karena dia berpikir bahwa orang Yahudi lain juga tidak sujud kepadanya. Jadi Haman memikirkan rencana jahat untuk membunuh tidak hanya Mordekai, tetapi semua orang Yahudi di Persia. Dan untuk mewujudkannya, Haman membutuhkan surat keputusan dari raja. Dan kemudian Haman memikirkan rencana paling jahat. Dia berkata kepada raja, "Tuanku, ada orang yang tidak mematuhi hukum tuanku dan berencana untuk melawan tuanku." Raja Ahasuerus mempercayai Haman. Jadi dia percaya dengan kebohongan Haman. Maka raja mengambil cincin meterainya dan memberikannya kepada Haman. "Ambillah cincinku ini, buatlah surat keputusan, dan lakukanlah dengan orang-orang sesukamu." Maka diputuskan bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh,
di setiap provinsi dan setiap negara di negeri itu. Tidak akan ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Disinilah Ratu Esther kita yang pemberani muncul. Mordekai, setelah mengetahui niat jahat Haman, mengirim pesan kepada Esther. Dia memberitahu dia apa yang Haman rencanakan dan memintanya untuk pergi menghadap raja atas nama orang Yahudi. Ini membuat Esther sangat ketakutan karena tidak ada seorang pun yang bisa mendekati tempat tinggal raja tanpa izinnya. How could this happen? Can you hear your people cry? The palace walls were shaken, filled with Haman's evil lies. I cannot stand alone, for I am weak and small. But God, take hold of me, for I will not let your kingdom fall. You are worthy of all honor and all praise. Your love is never ending. I rely on your sustaining grace. So take my life, dear Lord, for I am weak and small. And please take hold of me, my King and Lord of all, my King and Lord. Jadi, Esther berdoa dan berpuasa selama 3 malam dan 3 hari bersama dengan pelayannya, pamannya, dan semua orang Yahudi. Kemudian, pada hari ketiga, Esther mengenakan jubah kerajaannya yang paling indah dan pergi ke pelataran dalam istana raja. Ketika Esther masuk, semua penjaga terkejut karena jika raja tidak mengizinkan Esther masuk, dia akan dihukum mati. Tetapi karena cinta raja kepada Esther, dia memanggilnya untuk masuk. Ada apa, Ratu Esther? Apa permintaanmu? Itu akan diberikan kepadamu, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini ke perjamuan yang telah hamba persiapkan untuk raja. Bawalah Haman, agar kita bisa melakukan apa yang diminta Esther. Kemudian, saat raja dan Haman menikmati perjamuan mereka dengan Esther, raja bertanya, Apa keinginanmu, Ratu Esther? Itu akan diberikan padamu. Dan apa permintaanmu? Bahkan sampai setengah dari kerajaanku, itu akan dipenuhi. Jika hamba menerima kebaikan dalam pandanganmu ya Raja, dan jika itu menyenangkan Raja, berikan hidup hamba karena keinginan hamba, dan orang-orang hamba karena permintaan hamba. Karena kami telah dijual, hamba dan rakyat hamba, untuk dihancurkan, untuk dibunuh dan untuk dimusnahkan. Jika kami dijual hanya sebagai budak, pria dan wanita, hamba akan diam saja, karena penderitaan kami tidak bisa dibandingkan dengan kerugian yang dialami raja. Siapa dia? Dan di mana dia yang berani melakukan ini? Hamanlah yang telah merencanakan rencana jahat ini. Raja sangat marah dengan Haman dan memerintahkan agar dia digantung di tiang gantungan yang sudah disiapkan Haman untuk orang Yahudi. Kebohongan dan ketidakadilan Haman telah menyebabkan kehancurannya sendiri.
Dan Ratu Esther yang adil, jujur, dan pemberani telah menyelamatkan rakyatnya. Tuhan berjanji untuk selalu membimbing dan melindungi kita saat kita menghadapi masalah, selama kita berdiri teguh dalam kebenarannya dan tidak pernah mengompromikan iman kita dengan apa yang ditawarkan dunia. Tuhan akan selalu mengangkat kita. Dalam cerita kita, Ratu Esther yang pemberani menjadi pahlawan orang Yahudi. Karena pengabdian dan kasihnya kepada Tuhan dan bangsanya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan kebenaran dan mengakhiri ketidakadilan yang terjadi karena kesombongan Haman. Sama seperti Yesus Kristus yang dengan rela menyerahkan tahtanya di surga dan menjadi manusia di bumi ini dan menderita rasa sakit di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar kita, yaitu dosa. Yesus tidak bercela, tetapi menggantikan kita. Dia mengambil hukuman kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dan bahkan ketika orang melakukan hal-hal buruk, Dia tetap memilih untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal di neraka. Itulah kasih Tuhan, tidak bersyarat dan tidak akan pernah berakhir. Itulah mengapa Dia akan selalu menjadi pahlawan terhebat dari semuanya. Karena itu, kita tidak punya alasan lain untuk tidak menerima Dia dalam hidup kita. Dia memberi kita hadiah keselamatan gratis, dan yang perlu kita lakukan hanyalah 3 hal ini. Pertama, akuilah bahwa kalian adalah orang berdosa dan bertobatlah kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kalian dari dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga, akuilah iman kalian di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kalian. Anak-anak, bukalah hati kalian kepadanya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, dan lihat bagaimana Tuhan dapat mengubah hati, hidup, dan pikiran kalian untuk digunakan dalam pelayanannya dengan luar biasa. Wow! Kamu benar, Rachel! Kita tidak membutuhkan kekuatan khayalan untuk membantu banyak orang. Karena Ratu Esther mampu menyelamatkan semua orang Yahudi dengan kejujuran dan keberaniannya. Dan yang terpenting, dengan bantuan dan bimbingan Tuhan. Itu benar, Hani. Jadi, kamu lihat bahkan seorang gadis biasa seperti Esther dapat melakukan hal-hal besar jika kita membiarkan Tuhan menggunakan kita untuk rencananya yang luar biasa. Dan jangan melupakan pahlawan terbesar dari semuanya, Yesus, yang memberikan hidupnya untuk seluruh umat manusia dari masa lalu hingga saat ini dan masa depan untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar kita, dosa. Rencana Tuhan selalu luar biasa, Rachel. Mulai sekarang, aku mau menjadi pahlawan yang adil dan jujur seperti Esther. Aku juga.
Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi ya, Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, pangeran-pangeran yang ganteng-ganteng dan tuan putri yang cantik-cantik, Tuhan kita, Raja di atas segala raja, sangat senang sekali kalau adik-adik semuanya mau menghafalkan ayat hafalannya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kalau kalian sudah bisa menghafalkan ayat hafalannya, jangan lupa untuk mengirimkan video ke tim GoKids. Kakak tunggu videonya. Nah, adik-adik sekalian, seperti cerita tadi, sebagaimana Ratu Esther mau mempertaruhkan nyawanya untuk membela rakyatnya dari ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka kita juga harus berani berdiri tegak untuk membela kebenaran, dan tugas kita adalah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita berdiri untuk kebenaran. Adik-adik sekalian, sekarang tur kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan cerita dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk cerita Alkitab seru lainnya. Untuk itu kita akan menutup acara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga memuji-muji nama Tuhan di hari-hari kami yang sulit ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi pembela kebenaran dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di acara GoKids. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian yang cantik dan ganteng, kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa untuk membawa teman-temannya supaya teman-temannya juga boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kita di acara GoKids. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.